Saya ya. Ya, ya. Oke, sudah muncul itu kayaknya. Oh Ya. iya, iya. Ya, pakai HP saja ini Pak. Tidak terlalu ini nih. Oh, sabar Nah, saya kasih besar dulu. oke, oke. Itu dia punya, coba pakai sebesar di Ya, layar itu kan bisa. Itu mendeskripsikan kebutuhan belajar yang diakomodasi oh dalam iya, kurung iya, iya. kesiapan belajar per pelajar. Dalam presentasi TGP mendeskripsikan 3 poin presentasi dengan jelas dan lugas. Ini rubrik Hmm. penilaiannya. Mungkin kita lihat Ya, poin ya. pertanyaan saja ya. Ya, poin pertanyaan saja itu yang penting Pak. Langsung Berapa? pertanyaan saja. Oke, oke. Sabar saya buka dulu. Pak Bat saya dipakai HP di apa ini? Di bukan apa Iya ya. ini? Oke, sabar. Sabar Pak. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Oke Pak. Pertanyaan pemandu itu, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oh, dari video ini Pak, skenario ini. Berdasarkan berdasarkan cerita ini apa yang bagian Cerita yang seperti itu toh. ada Padu saya dulu didamin ya. skenario. Sebentar saya buka, Ya. bikin saya buka. Kemudian Oke. apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi, kemudian bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Cara menentukan kebutuhan belajar, lalu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Oh. Dan Guru bagaimanakah ya? guru tersebut ya, Mhm. Lanjut, lanjut, lanjut dulu. dan bagaimanakah guru tersebut melakukan penilaian asesmen. Oh. Berarti saya Pak buka Guru, video, kita nonton. kita jawab pertanyaan itu toh. Jawab pertanyaan ini dari skenario yang Ibu hasil kemarin kirim, kemarin malam itu. Oke, oke. Oke, kita save dulu ini pertanyaannya, saya buka dia punya skenario. Oke, oke. Saya sedang buka juga Pak, saya baca-baca. Ya, sambil boleh boleh. Atau kita coba baca dulu ya Pak. Oke, Pak kita Heri, baca dulu Pak ya. kita Ya, ya. baca dulu, kita coba simpulkan masing-masing, baru kita samakan persepsi saja. Ya, ya, Biar ya. cepat toh. Saya, Oke. saya browsing ini Pak. Ya, siap siap. Ada. Siap. Nah, saya browsing dulu. Ini ada di Padu di mana? Oke deh. Oke. Lanjut Pak. Siap. Oke, saya browsing dulu.
Guru ya? Halo. Guru. Iya ya. Tadi pertanyaan pertama bagaimana? Pertanyaan pertama itu adalah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Oke, oke, oke. Kebutuhan belajar yang coba dipenuhi. Saya juga masih sementara baca-baca. Oke. Pak Heri, kita ini ambil yang di SMP atau yang di TK ini? SMP. Oh, kita SMP, ambil Pak. di SMP. Yang Pak Ah, Dudi, Pak SMP. Dudi Dam. Di Astaga, dalam. saya bahasa yang TK. Oke. Baik, Pak. Saya salah bahasa ini. Oke. Lanjut, Pak. Pak Guru. Halo, ya. Ya, saya coba kirim lewat WA apa saja. Mungkin Pak bisa lihat Oke. jawabannya ini. Oke. Sambil saya baca-baca Pak kirim. Boleh. Nanti baru saya rangkum tuh. Iya. Oke, siap. Sambil Pak boleh langsung WA Zubair, Pak. Biasa. Nanti Pak kopi dari situ taruh itu Iya. di Pak. Oke, siap.
Saya ada kirim di Pak lewat WA itu, lihat-lihat. Oh, siap, siap, Pak, siap. Iya, ya. Nah, tentang kebutuhan belajar. Oke, siap. Ada berapa pertanyaan Pak Guru? Nomor 2? Pertanyaan nomor 1, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara dia menentukan kebutuhan belajar. Berartinya 3? dia pakai pengamatan nih. Yang ketiga, strategi Ya. pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Pak lihat semua mungkin Strategi. sudah ada ketiga-tiganya. Ya, kita coba lihat. Nah, 1, 2, 3 ya. Nah, saya minum air sedikit dulu. Siap, siap. Oke Pak, ini kita sudah baca ya. Ya, coba kita lihat. Berarti di poin nomor 1, padu di dalam Pak ya? Halo Pak Heri.
Saya sudah baca itu Pak Heri. Suara tidak muncul itu. Masih di mute. Oke, Pak. Ya. Pak tinggal lihat-lihat bagaimana. Ada Oke. yang perlu dibilang. Coba kita mulai dari nomor 1 kok. Kebutuhan belajar murid. Jadi saya lihat dari Pak punya tadi itu. Yang nomor 1 itu apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Kalau yang Pak Heri kirim itu kebutuhan itu 3 konsep yang harus diperhatikan dalam pembelajaran diferensiasi toh. Minat, kesiapan belajar dengan profil belajar itu 3. Jadi ya betul juga. Berarti kebutuhan belajar itu apa? Ada 3 juga tuh. Audio, visual, kinestetik. Kebutuhan belajar. Itu gaya belajar, Pak. Itu gaya belajar. Gaya belajar. Itu gaya belajar. Belajar ya. Makanya itu gaya belajar. Coba saya lihat lagi kembali. Coba kita cari juga ya, saya juga terus. Iya, Pak. Bentar. Kalau di ini kebutuhan belajar itu ya termasuk itu juga, Pak. Audio, visual, kinestetik itu juga. Oh iya. Belajar itu. Kalau saya lihat bagaimana itu? Pertanyaannya itu dia apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi itu kalau dicerita itu dia itu kan apa namanya itu dia pakai teknik apa pindah lokasi pindah berkunjung kelas itu kunjungan kelas. Jadi dari satu kelompok kemudian dia jalan ke kelompok lain. Pak ingat tidak waktu kita di loka 1 atau 2 kemarin itu ada kunjungan kelas itu. Yang kita dari satu kelompok. Ya toh? Pak Guru. Iya. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, Pak Ludidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid, memenuhi 3 aspek kebutuhan. Kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar mereka. Ya, profil belajar. Pak Ludidam menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara kesiapan murid. Jawabannya begitu di sini, Pak. Kebutuhan belajar murid yaitu 3 aspek kebutuhan. Iya. Oke, boleh. Nah, di sini Pak Ludidam berusaha kesiapan, minat, dan profil. Ya, kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar. Lanjut penjelasannya. Pak Ludidam menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara kesiapan murid, minat. Kesiapan murid pada diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Topik iklan, membuat catatan penilaian ketika belajar, kerja kelompok kecilan besar. Minat belajar, Pak Ludidam meminta murid untuk menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Sesuai minat ya. Pak Ludidam mendorong murid untuk profil belajar murid. Pak Ludidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara sesuai mereka belajar. Ya, cara bekerja. Betul. Oke, lanjut. Ya, Pak, ya. Langsung saja. Saya bantu lagi, Pak. Pak Ludidam menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Itu pertanyaan kedua tadi mungkin, Pak. Ya, coba saya lihat nomor 2. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Cara dia itu menentukan itu nomor 2. Oh iya. Cara menentukan kebutuhan belajar. Diferensiasi tadi dulu. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nomor 3. Oke, ya, yang pertama, nomor 3, diferensiasi konten. Saya kirim saya, Pak. Diferensiasi konten. Proses tidak ada. Proses tidak ada. Pak tulis saya, saya baca ya. Nah, ya. Oke. Ngomong, Pak. Satu diferensiasi konten.
Ya, konten. Penjelasannya adalah Pak Ya, Ludidam yes. menetapkan, sudah? Ya, Pak Ludidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang, sudah? oke. Yang berjenjang Lanjut, Pak. sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman, sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, begitu. Oke, Sudah Pak? lanjut. Sudah Pak? Ya, konten ya, Kedua, produk, proses. nomor 1 diferensiasi konten, nomor Yang kedua, 2 proses. diferensiasi proses. produk. Proses ketiga. Proses tidak deh. Ada proses ketiga nanti. Proses terakhir, produk terakhir itu, Pak. Oh ya, di sini produk Ya. boleh. Nah, proses kedua juga boleh. Terakhir. Ya, proses boleh, proses. Oke. Diferensiasi proses. Sudah Pak? Ya, lanjut, Pak. Pak Ludidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, yaitu. Sudah Pak? Bervariasi untuk mengakomodir Itu apa? kebutuhan belajar yang itu beragam. Itu A. Ya, ya. Dari diferensiasi proses tadi A, Pak Ludidam dan selanjutnya, sudah? Sabar. Ini yang diferensiasi pertama kan konten toh? Ya, sudah dijelaskan tadi. Yang kedua proses. Oke, yang kedua proses. Ya, Pak Ludidam melakukan Kedua kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Kedua A. Oh, ada A-nya ya. Ya. Oke. Pak Ludidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, koma. Ya. Untuk mengakomodir gaya belajar murid. Ya. Yang beragam, yaitu. Ya. Titik 2, 1. Kerja individu garis miring pasangan. Kerja individu? Ya, kerja individu garis miring pasangan. Ya. Berikut 2. Kerja kelompok kecil. Oke. 3. Diskusi seluruh kelas. Oke. Sudah. Kelas. Oke. Yang berikut B. Ya. Pak Ludidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas, yang mendukung cara mereka belajar, dengan baik. Titik. Itu saya Pak. Dengan baik, oke. Ya, itu 3 tadi Pak. Pak, itu yang kalau saya perhatikan itu yang Pak Ludidam mendorong murid untuk memilih lokasi belajar itu dia masuk di profil belajar itu Pak. Karena profil belajar itu kan cara murid memilih gaya mereka yang mereka sukai untuk menyelesaikan suatu produk. Dia kalau tidak salah masuk di profil belajar. Pak nanti tinggal apa saja sesuaikan di situ ya Pak. Oke, siap, boleh. Oke. Yang berikut produk. Yang berikut. 3 ya, produk. Ya. Titik 2 atau di bawahnya Pak Ludidam menugaskan murid. Produk ya. Ya. Pak Ludidam menugaskan murid. Lanjut. Membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk. Akan mempromosikan produk atau jasa atau cara, koma. Ya. Sesuai dengan yang dijelaskan. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario. Sudah? Ya, lanjut. Dalam skenario yang diberikan sesuai dengan kemampuan murid.
Oke, Ya, itu saja, Pak. oke, mantap Pak. Ya. Oke, sudah nomor. Sekarang nomor 4. Ya, ntar, Pak. Berarti Bagaimana nomor cara 1, 2, 3 kita menilai? boleh sudah, Pak? Pak Guru? Nomor satu kita Pak baca lagi ya. Pak baca saya ketik ya. Baca di Kebutuhan WA belajar tadi. tadi. Ya. Ah, Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi tadi? ah. Saya lihat ya, Pak, ya, Kalimat nomor 1. penghubungnya ya. Kalimat penghubungnya supaya saya copy yang lainnya. Kalimat Bentar, Guru. penghubungnya. Ya. Bentar ya. Pak dengar situ supaya apa lagi? Ya. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, Pak Dudung berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid Dari memenuhi 3 aspek. dari Gitu, Pak. skenario Ya, dari skenario apa? pembelajaran yang ya, Skenario pembelajaran dari skenario pembelajaran yang telah yang ditelaah, yang ditelaah. ya, yang ditelaah, Ya. koma, Pak Ludidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar Ya. murid, ya, memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar, yaitu, nanti Pak koreksi kalimatnya, perbaik Pak. Ya, oke, baik. Oke. Memenuhi kebutuhan belajar murid, memenuhi kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek kebutuhan. 3 aspek. Ya. Oke. Yang terdiri Sambil dari di 3 WA aspek ya. kebutuhan belajar. Ya, itu. Kesiapan, minat dan belajar, apa minat, tadi? Profil belajar. Dan profil belajar. Mana profil kesiapan nih? Penjelasannya ada tahu ini? Oh, ini sudah ada. Ya. Kesiapan. Penjelasannya. Minat. Oke. Ya. Penjelasannya satu persatu di bawahnya. Pak Ludidam menentukan itu yang satu. Pak Ludidam menentukan kebutuhan belajar muridnya dengan cara itu. Kesiapan murid. Dua. Oke, 2. Oke, saya copy dulu. Mau dijelaskan Pak, kesiapan murid. Sudah. Mana tadi? Pada diskusi seluruh kelas, dengan menggunakan beberapa pertanyaan tadi ya. Pemandu. Tentang topik iklan. Membuat catatan penilaian ketika belajar, kerja kelompok kecil dan besar. Minat murid, Pak Duda meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan menarik bagi mereka ya. Itu minatnya, sesuai dengan minat. Ya. Profil belajarnya ini. Mendorong murid untuk memilih lokasi. Ya, toh? Ya. Profil belajar memilih lokasi di kelas dengan cara mereka belajar dengan baik. Ya. Oke, paham. Siap, mantap. Ini sudah oke nih. Nomor 2. Nah. Nomor 2 pertanyaan bagaimana guru? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara dia menentukan kebutuhannya itu bagaimana? Ada asesmen kan tidak? Tidak ada ya? Tidak ada. Pengamatan atau bagaimana tadi? Non formal kayaknya. Coba guru ada tadi. Ada pra-asesmen kayaknya Pak. Ya Pak tulis saja di situ. Nah. Ya, ada pra-asesmen gitu. Ayo, mulai. Pak. Nomor 2 di sini tidak ada Pak. Ini tadi yang langsung nomor 3 itu yang apa tadi itu? Yang apa namanya? Strategi. Yang strategi. Diferensiasi konten itu? Iya. Itu 3 tadi toh? Itu nomor 3 itu ya. Betul. Nomor 2-nya bagaimana Pak? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Cara dia menentukan kebutuhan belajar. Coba kita perhatikan kembali di dia punya. Iya. Ini. Cara menentukan ini, Mas, saya cari dulu. Pertanyaan pemaham. Oke, bentar Pak. Bentar. Kalau itu saya lihat Pak, dia tidak ada asesmen, tapi ada pra-asesmen ya. Oh, tulis aja itu Pak ya? Ya. Tapi tidak ini, coba Pak amati dulu. Supaya kita tidak ada miskonsepsi ini. Bentar. Berarti baca lagi dia apa tadi Pak? Dia punya di paling awal.
Oh gitu. Skenario. Oke Pak, saya baca dulu. Kemudian seorang SMP ingin mengajarkan murid-muridnya tentang iklan. Tujuan pembelajaran yang ada lampu di murid dapat. Ntar saya cari sudah Pak. Pak dapat nomor 2? Sudah Pak, sudah dapat tuh? Belum. Itu dia ada di awal pembelajaran itu melakukan diskusi dan memperkenalkan murid pada topik. Ini berarti untuk kesiapan belajar ya? Iya Pak. Untuk mengetahui kesiapan belajar, setelah mengetahui kesiapan belajar, baru dia menentukan ini diferensiasi apa nih proses. Saya cari dulu Pak. Cara memenuhi kebutuhan belajar itu. Konten, proses, produk. Oke, sebentar. Pertanyaannya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan muridnya, oke. Sebentar Pak, sebentar. Saya cari yang tersentuh dulu. Oke. Sudah ini Pak. Sudah ada. Ya, itu pembagian kelompok itu, mulai kelompok besar, kelompok kecil, lalu kelompok besar, kelompok dan individu dan kelompok kecil. Ya toh? Pak baca, Pak tulis ya. Oke. Ya. Cara Pak Guru menentukan kebutuhan belajar muridnya titik 2. Ya. Ia memulai dengan melakukan diskusi bersama. Diskusi bersama. Ya? Lanjut. Seluruh kelas. Diskusi bersama dalam kurung seluruh kelas ya. Lanjut, jangan dalam kurung. Bersama seluruh kelas. Diskusi bersama seluruh kelas. Untuk mengidentifikasi. Lanjut. Mengidentifikasi pengetahuan awal. Mungkin asesmen itu ya, asesmen awal. Pengetahuan awal dan pemahaman murid. Pemahaman murid tentang iklan titik. Oke. Iklan. Dengan pengetahuan awal dan pemahaman murid tentang iklan titik. Oke. Terus dengan bantuan pertanyaan pemandu. Masih ya? Ya. Dengan bantuan paragraf baru ya? Pemandu. Lanjut ke sana aja. Ya. Dengan bantuan pertanyaan pemandu, Ya. Ia memahami. Dengan bantuan pertanyaan pemandu, ia memahami apa yang sudah diketahui murid Ya. tentang iklan. Ya. Dan membangun dari sana titik. Dari sana. Ya. Itu dari iklan tadi maksudnya. Ya. Oke. Berikut paragraf baru. Selama proses diskusi, ya. Ia juga menanyakan kepada murid.
tentang jenis iklan yang menarik bagi mereka. Tentang jenis iklan Yang menarik yang bagi menarik mereka. bagi mereka. Ya, halo, dadah. Sana, Bapak kerja ya. Koma, Bagi mereka, sehingga mereka koma, ya, sehingga dapat memahami, minat dan lanjut. preferensi mereka, Pemahaman terhadap awal iklan. preferensi ya. Ya, Terhadap preferensi itu acuan. Kesukaan kayak preferensi gitu tuh. kesukaan ya Mereka, ya, terhadap atau iklan ya. kesukaan. Ya, mereka terhadap iklan, titik. Ya. Oke. Nah, paragraf baru. Melalui kegiatan Lanjut. individu, koma, Kegiatan individu, koma, ya, ia meminta murid untuk menulis iklan yang menarik bagi mereka, koma, ya, dan memungkinkan mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka anggap menarik, dan efektif dalam iklan. Oke. Paragraf baru. Lanjut. Dengan paragraf baru ya Pak. Dengan kegiatan kelompok kecil, ia mendorong murid untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan, titik. Jenis iklan. Oke. Lanjut, sambung. Terlihat. Ini membantu menentukan. Terus? Ini membantu menentukan pemahaman mereka tentang fungsi sosial, struktur teks, ya, dan unsur kebahasaan dalam iklan, titik. Paragraf baru. Melalui tugas individu, ia memberikan penugasan yang berjenjang. Sesuai dengan kemampuan murid. Ya. Memastikan bahwa mereka dapat mempraktikkan apa yang telah dipelajari dalam konteks membuat iklan. Oke, tunggu. Titik. Ya. Nah. Sudah banyak ini Pak. Iya, ya. Berapa halaman? Ya. Ini apa ya? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan itu sudah toh? Ya. Yang ketiga coba sudah. Yang keempat? Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Oke, silakan Pak Rekap di situ. Ini lengkap ini sumbernya. Oke. Di bawahnya. Pak Dudi dalam melakukan penilaian dengan cara
Penilaian dengan Ya. memeriksa tugas individu, Individu. yang dikerjakan oleh murid, titik. Murid. Nah, Oke, titik. tugas ini berbeda-beda sesuai dengan skenario yang diberikan kepada murid. Pada murid. Oke. Paragraf baru. Lanjut. Paragraf baru. Ia mendorong murid untuk membuat iklan yang efektif. Untuk membuat iklan yang efektif sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman. Mereka tentang fungsi sosial. Ya. Struktur teks, dan unsur kebahasaan iklan. Titik. Ya, paragraf baru. Lanjut. Paragraf baru. Penilaian dilakukan berdasarkan sejauh mana murid dapat menangkap makna secara kontekstual, Ya. terkait dengan iklan yang mereka buat. Oke. Titik. Ya, paragraf baru. Dalam penilaian, Ya. ia memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama, Ya. menargetkan audiens yang sesuai, serta penggunaan fitur kebahasaan dan desain yang efektif dalam iklan yang mereka buat. Paragraf baru. Dengan demikian, Pak Dudidam berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan berbagai strategi, seperti diskusi, kegiatan individu, kelompok kecil, dan tugas berjenjang. Lanjut. Tapi ini tidak terlalu banyak kok, Guru. Sedikit saja. Sedikit lagi ya. Nanti boleh kita koreksi lagi. Ya. Ia juga berfokus pada pemahaman. Konsep. Ya. Dan penggunaan praktisnya dalam membuat iklan, sehingga membantu murid mengembangkan kemampuan yang beragam dalam menganalisis iklan dan berkomunikasi secara efektif
titik. Dan berkomunikasi secara efektif. Jika Pak, Oke. sudah. Oke, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Lanjut lagi. Lanjut masih. Pak koreksi lagi. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oh ya. Coba kita koreksi, mungkin kita persingkat ya. Atau bagaimana? Ya. Sabar saya lihat. Masuk dari situ. Bagaimana guru melakukan penilaian. Kita poin pentingnya dari guru melakukan penilaian, kita garis hitam dulu. Saya Ya, Pak screen di situ, Pak. Ya, saya Yang screen, penting-penting. Pak. Lihat, ya. Supaya presentasinya tidak makan waktu. Oke, ya. Inti-intinya. Mana Soalnya nih? Ibu Fasilitator masih ini pantau dari 11. Halo Ibu Fasil. Masih lagi fokus. Nah, ini dia. Nah, pertanyaan pemandu apa itu, silakan Pak? Ya, kita lihat Apakah di kebutuhan apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Berarti kita cari dia punya poinnya dulu, baru penjelasannya di bawah. Oke. Kebutuhan belajar yang dipenuhi. Ya. 3 aspek. Ah, sudah Pak. Ya. Oke. Kita kasih hitamin dia. Ya. Kesiapan belajar. Oke. Penjelasannya boleh di bawah ya toh. Sehingga pas presentasinya dia tidak makan waktu. Betul. Kemudian yang kedua, minat. Yuk. Minat murid. Yes. Yang ketiga, profil belajar murid. Ya. Oke, Pak. Ya. Pak. Berarti sudah ada poin 1 sudah jelas. Oke. Pak, kalau soal yang satu hitam ini memang ahlinya. Jago hitam-hitamkan ini. Yang berikut, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Ya. Memulai Kalimat yang diskusi. Ya. Pak kasih untuk mengetahui pengetahuan awal. 1, memulai dengan diskusi. Untuk mengetahui pengetahuan awal atau pra-asesmen tadi. Ya. Yang kedua, coba lihat. Pemahaman ya. Ini penjelasan ya. Ini penjelasan, pemahaman ini penjelasan. Coba lihat supaya nanti menanyakan kepada murid tentang jenis iklan, itu juga tentang pemahaman. Minat dan preferensi mereka terhadap iklan. Lalu kegiatan individu. Ini juga nih. Ini untuk minatnya juga. Ya toh? Iya, betul. Ini kegiatan individu menentukan minat. Menentukan menarik sesuai dengan minat mereka. Tinggal kita nanti bahas terlalu lebar nantinya. Apa yang mereka anggap menarik dan efektif berpikir. Kegiatan kelompok kecil. Mana tadi? Mendorong murid untuk mengikuti kegiatan kelompok kecil. Dengan kegiatan kelompok kecil ini. Nah, itu penjelasannya. Dia mendorong murid untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Di teks ya. Menentukan pemahaman mereka tentang fungsi sosial. Oke. Berarti ini sudah masuk di diferensiasi konten. Bukan konten lagi, ini proses ini Pak. Proses masuk proses toh, cara memenuhinya. Melalui tugas individu. Iya. Proses. Diferensiasi proses ya. Kalau tugas individu berarti sudah masuk di produk. Ya, di produk. Ya, sesuai dengan kemampuan murid. Dia masuk di diferensiasi produk ini. Nah, mantap. Sudah. Nah, untuk nomor 1 dan 2 selesai. Nomor 3 kita lihat lagi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Nah, sudah jelas. Konten, proses, dan produk. Konten, proses, produk. Iya. Sudah ada penjelasannya. Iya. Oke. Berikut. Oke. Yang keempat.
Waktu dia melakukan, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Ya, itu Pak lihat. Ya, penilaian dengan cara memberikan tugas individu. Nah, Nah, itu. ini satu yang dikerjakan oleh murid berbeda-beda. Ya. Ya, memberikan tugas oleh murid yang berbeda-beda sesuai dengan skenario yang diberikan pada murid. Ya, ini diferensiasi produk tadi ya. Ya, ya. Tugas sesuai dengan pemahaman mereka tadi. Yang mendorong murid Ya. untuk membuat iklan yang efektif sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman mereka, betul. Diferensiasi produk. Kemudian Penilaian dilakukan dilakukan berdasarkan sejauh mana murid dapat menangkap makna secara konteks ya. terkait dengan iklan yang dibuat. Kasih hitam dia. Dalam penilaiannya ia memperhatikan kemampuan murid dalam merumuskan pesan utama ya, masuk di konten juga, diferensiasi konten. Ya. Dengan yang terakhir tadi itu ada satu. Jadi presentasi kayaknya hari Senin kita ini Pak ya? Senin Atau Pak ya. Senin, nah, Senin, presentasi ini Senin guys. Kita sampai 4:30 di kalau tidak salah tadi. Jam 4:15 kalau tidak salah. Dan sampai terakhir teman ya, dia juga berkomentar pada masih mengambil dalam podcast. Oke, sudah Pak. Kayaknya hanya 2 ini ya. Sambil saya lihat lagi nanti ya. Oke, mantap. Kalau begitu saya langsung tulis memang nama lengkap. Heribertus, anggota kelompok 3 kita ya. 3 kita SMP langsung SMP. Oke, anggota kelompok SMP. Heribertus Mandung ya. Heribertus Mandung ya Pak. Yuk. Mandung SPD. Ya. Dua, saya Bapak Wahyu Ade Saputra Koli. Pak, ini padahal ini di sekolahnya Pak Abu Bakar Sidingul kan? Ya, betul sekali. Pak punya anggota. Dulu dia di Perumnas itu. Di Perumnas dulu, pindah lagi ke mana itu? Di Wedokok sana itu. Pak punya sekolah ini luar biasa ya. Tiap tahun ada guru penggerak ya. Ya, dulu kemarin itu 2, hari ini juga 2 kami. Ya. Makanya itu luar biasa itu. Saya punya baru saya ini. Pak, Mudah-mudahan teman-teman lain SMP, juga. Pak SMP Alok tuh? Alok Timur, saya Alok Timur. Oh, di Alok Timur. Kepsek siapa juga Pak? Bapak Vitalis, ketua PGRI itu. Oh, ketua PGRI. Belum pensiun ya? 2 tahun lagi pensiun. Itu 2 tahun lagi. Luar biasa. Wih, saya ketemu Pak Abu, saya bilang, wah luar biasa Pak Abu, sekolah ini. Ini guru-gurunya ini mau berkembang itu. Pokoknya yang tempo hari itu yang 2 orang itu juga motivasi kami, hey harus ikut ya. Sudah. Iya. Kami ikut. Pas teman dekat juga. Yang lain kan agak cuek-cuek, jadi ya kami ikut saja. Entah apakah jadi apa nanti ya kita ikut saja dulu Pak. Ya, ikuti prosesnya saja betul. Saya juga berpikir begitu kemarin ya. Ya coba saja lah, ikut saja. Save dulu Pak. Kita punya hilang. Kita ke room utama loh, sudah Pak? Ya Pak. Atau kita ke room utama? Ya, kita ke room. Saya save dulu baru ke ruang utama. Oke. Ibu fasilitator ini serius kan? Sampai tidak dengar lagi. Saya simpan dulu. Oke. Tambah guru penggerak.
Oke, cari aman sudah. Tinggal saya buatkan dia punya model bagannya hari Minggu malam. Teknologi. Saya tadi juga pulang sampai di rumah itu jam setengah 2. Oh, gitu Pak ya. Woi, kami kegiatan ini kan kami sekolah kan baru P5 itu. Jadi ada pendampingan. Pendampingan Kami P5, P5 tapi sudah. kami baru, Pak. Baru pendampingan P5 itu, tapi kegiatannya melalui ini, komunitas belajar. Ya, berarti saya Oh, harus tanam kaki sudah. Makanya, aduh, dari pagi tadi. pasti dari koordinator sudah itu. Saya ketua komunitas kebetulan di sekolah. Jadi sudah namanya berhubungan dengan komunitas berarti habis sudah. Duduk standby, tanam kaki. Jadi bisa lari lagi. Tidak bisa lari lagi, satu-satunya itu guru penggerak di situ. Jadi betul Ya, sekali akhirnya Pak. minta izin tadi. Masih kerja sebagai ibu pengawas, saya minta izin dulu, saya ini kami ada rukun. Baik sudah. Saya dari kemarin nih mau bawa laptop ke kampung ini, saya bilang, ini bagaimana ini saya bawa laptop ini kalau presentasi. Kalau tugas kelompok ini mudah-mudahan dapat teman yang betul ada di kota satu orang, kalau ada di kampung ini parah sudah. Begitu. Pak Alo itu kasihan ini. Pak Alo ini gantung di atas pohon lagi. Ini saya takutnya masuk di bulan September, Oktober ini berarti hujan di atas. Oh ya, sudah mulai hujan itu Pak. Itu sudah Desember, November sudah mulai Pak. Jadi sekarang beliau ini harus bangun pondok sudah. Ya, dia harus beli, paling kurang dia beli tenda yang 3x2 itu, dia bangun pondok kecil sudah itu. Atau beli berapa seng itu di atas pohon. Begitu. Guru, kita ke ruang utama dulu ya. Oke, coba tanya Ibu Fasil, boleh kan jangan sampai direkam ini? Oh iya betul Pak, direkam. Lepas aja dulu Pak ya. Kita ini dulu. Ya, lepas dah. Kita kembali di ruang utama yang satu. Selamat sore Ibu Fasil. Tidak. Halo Ibu, selamat sore. Tidak. Tidak dengar. Sibuk mungkin. Tidak dengar. Sibuk. Mungkin ada di kelompok sebelah. Iya. Sore Bu. Selamat sore Ibu. Sudah mandi? Ya, ono. Ya. Halo Ibu. Ibu Fasil. Iya. Selamat sore. Oh, kayaknya Ibu di ruang sebelah, Pak. Oh, begitu. Iya, ya. Dia kan Ibu kan di ruang yang utama itu damping mungkin di kelompok ke satu. Atau kita kembali sudah ya? Oh ya, boleh. Kita keluar dari sini dulu kan? Iya.